Iya, Pak, sebentar lagi. Ya, silahkan kelompok yang akan melakukan presentasi. Ini kan sudah di-share ya, share screen-nya. Ya, silahkan memimpin perkuliahan ini, membuka dengan doa, memperkenalkan teman satu kelompoknya, melakukan presentasi, dan memimpin diskusi. Setelah itu baru kemudian dikembalikan ke saya. Silahkan Cynthia dan teman-teman. Ya Pak, terima kasih. Pak, dan mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa open cam ya Pak. Enggak apa-apa. Oh iya, iya Pak. Kenapa Terima malu? kasih. Enggak Pak, takutnya sinyalnya enggak kuat Pak. Saya yang share screen juga Pak. Oh iya, enggak Iya, apa-apa. Enggak, saya ya pikir Pak. enggak apa-apa, enggak guyon-guyon tadi. Ya silakan Cynthia. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak Dan atas kesempatannya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat siang teman-teman dan Pak Dan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis profitabilitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Jessica Elizabeth Katlea dengan NIM 1219115, Isabella Mariana 1219132, dan saya Cynthia Dwi Alverina 1219143.
Yang pertama, pengakuan pendapatan. Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal pendapatan yang timbul dari transaksi peristiwa ekonomi seperti penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen. Prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Kemudian untuk pengukuran pendapatan, pengukuran ini termasuk masalah yang paling berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pengguna aset tertentu. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh perusahaan, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperoleh perusahaan. Next. Kemudian ada beban operasi dan beban non-operasi. Untuk beban operasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu beban penjualan atau selling expenses. Beban penjualan adalah beban-beban yang terkait langsung dengan segala aktivitas toko atau aktivitas yang mendukung operasional penjualan barang dagangan. Yang kedua ada beban umum dan administrasi atau general and administrative expenses. Beban umum dan administrasi adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka mendukung aktivitas atau urusan kantor atau administrasi dan operasi umum. Untuk beban operasional adalah beban-beban yang muncul di luar aktivitas operasi perusahaan seperti sumbangan, hibah yang dikeluarkan oleh perusahaan dan kerugian atas penjualan aset tetap. Next. Laba. Dalam laba terdapat penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Penyusunan ulang adalah merupakan kegiatan menyusun kembali komponen-komponen laba dengan memisahkan elemen yang stabil, normal, dan berlanjut dari elemen yang acak, tidak teratur, tidak biasa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba membantu menentukan kekuatan menghasilkan laba dari sebuah perusahaan. Kemudian untuk sumber informasi yang dapat digunakan, yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan, dan yang ketiga ada diskusi dan analisis manajemen. Baik, selanjutnya terkait dengan penyusunan dan penyesuaian laba, itu kan kegiatan memisahkan komponen laba yang bersifat stabil dan persisten dari komponen yang bersifat acak dan sementara. Nah, untuk pos sementara itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang. Keuntungan dan kerugian ini terkait dengan aktivitas operasi, tetapi jarang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Aktivitas operasi sendiri terkait dengan aktivitas normal suatu perusahaan, seperti pendapatan dan beban operasi. Tidak ada ketentuan mengenai konsep berulang atau tidak berulang. Jadi ketika kegiatan itu reguler dan dapat diprediksi, itu termasuk berulang. Sedangkan kalau misalnya kegiatannya hanya terjadi sesekali, tetapi masih dan tidak dapat diprediksi, itu dikategorikan tidak berulang. Sedangkan jika dia terjadi sesekali tetapi dapat diprediksi, itu biasanya perusahaan melakukan pencadangan. Kemudian yang kedua, keuntungan dan kerugian non-operasi yang tidak berulang.
Keuntungan dan kerugian ini tidak berulang dan tidak dapat diramalkan, serta terjadi di luar operasi normal. Misalnya kerusakan properti karena kerusuhan masyarakat sipil yang tidak diharapkan. Jadi setiap aktivitas bisnis itu memiliki resiko baik dari yang sifatnya alami seperti bencana alam atau misalnya dari manusia sendiri. Nah, analis ini harus mempertimbangkan resiko-resiko tersebut yang bisa mempengaruhi kekuatan laba dan operasi di masa mendatang. Nah, pos sementara ini memiliki dampak terhadap sumber daya perusahaan dan evaluasi manajemen. Ketika perusahaan mengakui keuntungan, maka akan terjadi kenaikan sumber daya perusahaan. Nah, keuntungan sementara tersebut meningkatkan modal dan imbal hasil di masa depan. Sebaliknya, jika perusahaan mengakui kerugian, maka terjadi penurunan sumber daya. Kerugian sementara tersebut akan menurunkan modal atas imbal hasil yang diharapkan, sehingga imbal hasil di masa depan akan hilang. Next. Kemudian persistensi laba. Persistensi laba itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, tren laba. Tren laba dapat dinilai menggunakan metode statistik atau laporan tren. Laba yang diinginkan itu adalah laba yang menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Tren laba seringkali mengungkapkan petunjuk penting mengenai kinerja perusahaan saat ini dan di masa depan, seperti siklus pertumbuhan, daya tahan, dan kualitas manajemen. Nah, analis harus memperhatikan perubahan-perubahan seperti perubahan prinsip akuntansi atau misalnya dampak penggabungan bisnis. Perubahan tersebut harus disesuaikan. Kemudian analis juga harus mewaspadai adanya praktik manajemen laba yang seringkali dilakukan oleh pihak manajemen seperti adanya penghalusan laba yang dapat mempengaruhi tren laba. Kemudian faktor yang kedua yaitu manajemen laba. Manajemen laba menggunakan prinsip akuntansi umum untuk melaporkan hasil tertentu. Tujuan utamanya adalah menurunkan variabilitas laba ke dalam beberapa periode melalui pemindahan laba antara periode yang baik dan buruk, periode saat ini atau masa mendatang, atau melalui berbagai kombinasi lainnya. Manajemen laba tidak mempengaruhi transaksi aktual seperti menangguhkan pengeluaran pada periode berikutnya, tetapi mempengaruhi di redistribusi beban antar periode. Nah, praktik manajemen laba yang harus diwaspadai yaitu yang pertama, perubahan metode akuntansi. Perusahaan misalnya memperpanjang periode penyusutan dan menaikkan nilai residu dari aset sehingga labanya meningkat. Atau yang kedua, menghapuskan keuntungan atau kerugian luar biasa yang dianggap berdampak buruk pada tren laba. Atau yang ketiga, mengakui beban masa depan pada masa kini sehingga labanya itu bisa meningkat. Atau perusahaan mencatat penurunan nilai aset operasi dan aset tidak berwujud. Dan yang terakhir, menentukan waktu pengakuan beban. Kemudian faktor yang terakhir yaitu insentif manajemen. Beberapa perusahaan itu sering kali memanipulasi dan mendistorsi laba yang dilaporkan untuk kepentingan pribadi, terutama perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Nah, namun perusahaan yang mapan pun juga terkadang melakukan manajemen laba untuk mempertahankan reputasi mereka. Berdasarkan insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajemen, analis harus memperhatikan potensi manajemen laba atau bahkan pelaporan yang salah saji. Next. Kemudian profitabilitas. Profitabilitas sendiri menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi profitabilitas itu bisa mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimiliki. Next. Kemudian untuk mengukur profitabilitas ada beberapa rasio yang dapat digunakan. Yang pertama ada return on equity atau ROE yang merupakan perbandingan dari laba setelah pajak dengan ekuitas. Rumusnya adalah laba bersih dibagi rata-rata ekuitas. Kemudian ada return on asset atau ROA yang merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset. Rumusnya perhitungannya adalah laba bersih per rata-rata total aset. Kemudian ada rasio margin laba kotor. Rasio margin laba kotor mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya,
mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Perhitungannya adalah laba kotor dibagi penjualan. Kemudian ada rasio margin laba operasi. Rasio margin laba operasi menunjukkan perbandingan antara laba usaha dan penjualan. Rasio margin laba operasi mengukur untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan. Laba operasi perusahaan merupakan laba bersih sebelum pajak dan bunga. Laba operasi juga biasa disebut dengan laba usaha. Dengan rumus rasio margin laba operasi adalah laba operasi dibagi penjualan. Kemudian yang terakhir ada rasio margin laba bersih. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Margin laba mengukur jumlah laba bersih per penjualan dihitung dengan membagi laba bersih penjualan. Next. Berikutnya untuk studi kasus kami ambil dari PT Indosat Tbk. Ini merupakan laporan laba ruginya. Jadi perusahaan PT Indosat mengalami rugi pada tahun 2015. Pada tahun 2016 sudah kembali positif, artinya mengalami laba hingga tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami rugi yang sangat signifikan. Kemudian pada tahun 2019 berhasil naik lagi menjadi positif. Next. Ini merupakan laporan posisi keuangan PT Indosat. Jadi laporan posisi keuangan ini akan digunakan untuk menghitung return on asset and return on equity. Jadi dari studi kasus ini kami akan menghitung rasio margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih, return on asset, dan return on equity. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh Kak Cynthia. Suaranya sudah masuk. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan kasus dan opini. Di sini ada rasio profitabilitas tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Rasio merupakan rasio yang untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rasio margin laba kotor pada tahun 2015 sebesar 8,8% dan kemudian meningkat sebesar 4,7%, sehingga pada tahun 2016 margin laba kotor menunjukkan angka 13,5%. Peningkatan rasio margin laba kotor menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan efisiensi dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Kenaikan rasio ini disebabkan oleh kenaikan laba kotor, kenaikan pendapatan. Pada tahun 2017 13,5% dan laba kotor PT Indosat Tbk pada tahun 2018 negatif 2%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan gagal mengelola kegiatan operasionalnya, sehingga penjualan tidak dapat menghasilkan laba kotor yang sebanding. Kemudian pada tahun 2019, perusahaan dapat beradaptasi sehingga PT Indosat Tbk mampu menghasilkan laba kotor rata-rata sebesar 10% dari total pendapatan, yaitu 16,2%. Lalu yang kedua, ada margin laba operasi atau operating profit margin. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dari penjualan. Rasio margin laba operasi pada tahun 2015 sebesar negatif 6,7%. Pada tahun 2016, rasio margin laba operasi meningkat menjadi 6,2%.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan laba operasi dari hasil pendapatan. Pada tahun 2017, rasio margin laba operasi meningkat sebesar 0,3% menjadi 6,5%. Pada tahun 2018, rasio margin laba operasi negatif 11,5%, yang mengindikasikan perusahaan belum mampu menghasilkan laba operasi berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Pada tahun 2019 menjadi 6,1%. Peningkatan tersebut sangat signifikan dan menunjukkan adanya tren naik. PT Indosat Tbk mampu menghasilkan laba operasi rata-rata sebesar 12% dari total pendapatan usaha tahun 2015 hingga tahun 2019. Yang ketiga, net profit margin atau margin laba bersih. Rasio margin laba bersih menunjukkan persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh. Apabila margin laba bersih yang diperoleh tinggi, maka baik perusahaan mengelola biaya untuk memperoleh laba bersih. Pada tahun 2015, rasio margin laba bersih menunjukkan angka negatif 4,3%. Pada tahun 2016, PT Indosat Tbk mampu menghasilkan laba sehingga rasio margin laba bersih berubah menjadi positif dengan persentase 4,4%. Pada tahun 2018, rasio margin laba bersih menurun drastis sebesar 13,4% sehingga nilainya menjadi negatif 9%. Hal ini disebabkan oleh kerugian PT Indosat Tbk. Penurunan rasio margin laba bersih menunjukkan bahwa kinerja perusahaan menurun dan tidak berkembang sebagaimana seharusnya. Kemudian pada tahun 2019, perusahaan berhasil bangkit sehingga rasio margin laba bersih melesat 15,2% dan mencapai nilai positif 6,2%. Rata-rata rasio margin laba bersih PT Indosat Tbk pada tahun 2015 hingga 2019 adalah 2,06%. PT Indosat Tbk mengalami fluktuasi laba bersih dari tahun ke tahun, namun menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan rasio margin laba bersih. Yang keempat, return on equity atau tingkat pengembalian ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan dari investasi pemilik modal perusahaan. Tingkat pengembalian ekuitas PT Indosat Tbk pada tahun 2015 menunjukkan nilai negatif 8,8%. Hal ini disebabkan oleh kerugian yang dialami PT Indosat Tbk, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum efisien dalam menggunakan modal untuk menghasilkan laba. Rasio ini kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar 17,8% sehingga menjadi positif 9%. Artinya perusahaan mengalami peningkatan efisiensi dalam mengelola modal. Pada tahun 2017, rasio ini kembali menurun sebesar 0,2% sehingga nilainya positif 8,8%, yang berarti laba yang dihasilkan oleh perusahaan sebesar 8,8% dari jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan PT Indosat Tbk. Pada tahun 2018, sehingga rasio menjadi negatif 17,2%. Penurunan rasio return on equity menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba bersih kurang baik. PT Indosat Tbk kembali memperoleh laba tahun 2019 sehingga ada kenaikan rasio sebesar 29,1% yang menyebabkan rasio menjadi positif 11,9%. Hal ini menunjukkan PT Indosat Tbk melakukan perbaikan kinerja sehingga dapat memperoleh laba bersih. Rata-rata tingkat pengembalian ekuitas PT Indosat Tbk selama tahun 2015 hingga 2019 adalah 0,74%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Indosat Tbk kurang efisien dalam mengelola modalnya. Namun berdasarkan grafik rasio, PT Indosat Tbk menunjukkan adanya tren atau kecenderungan naik rasio return on equity. Yang terakhir yaitu return on asset, merupakan rasio yang menunjukkan persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih
dan efisiensi aset. Pada tahun 2015, tingkat pengembalian aset menunjukkan nilai negatif 2,1%, yang artinya perusahaan gagal mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih bagi perusahaan. Pada tahun 2016, return on asset PT Indosat Tbk menunjukkan nilai positif 2,5%, yang berarti perusahaan mengalami peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Rasio ini meningkat 0,1% sehingga pada tahun 2017 nilainya adalah 2,6%, yang berarti nilai laba bersih sebesar 2,6% dari rata-rata total aset yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2018, tingkat pengembalian aset turun 6,5% menjadi negatif 3,9%. Tingkat pengembalian aset ini kembali naik tahun 2019 sebesar 6,5% sehingga menjadi positif 2,6%. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019, kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki paling baik adalah tahun 2017 dan tahun 2019 dengan rasio sebesar 2,6%. Sedangkan kinerja terburuk perusahaan dilihat dari tingkat pengembalian asetnya adalah pada tahun 2018 dengan aset negatif 3,9%, PT Indosat Tbk memiliki return on asset yang berfluktuasi, namun menunjukkan tren naik. Rata-rata tingkat pengembalian aset PT Indosat Tbk tahun 2015 hingga 2016 adalah 0,39%. Hal ini dapat diartikan bahwa PT Indosat Tbk belum memaksimalkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kami akan membuka 4 sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama, bisa dipersilahkan Samuel. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Samuel Karisma Winata dengan NIM 1219-120. Saya mau bertanya kepada kelompok, jelaskan mengapa perusahaan yang memiliki current ratio yang terlalu tinggi juga dianggap kurang baik. Itu kenapa? Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, Selina. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Selina Andini Murti, NIM 1219-136. Saya ingin bertanya, apakah keterbatasan dalam laporan keuangan menjadi keterbatasan dalam analisis rasio? Terima kasih. Terima kasih Selina. Yang terakhir di sesi pertama, Regiana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Regiana dengan NIM 1219-119 ingin bertanya, berapa persentase minimal tiap rasio yang ideal bagi sebuah usaha? Dan bagi business owner, manakah di antara rasio tersebut yang wajib diperhatikan dan apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih Regiana. Sesi pertama kami tutup dan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, pertanyaan Shelina akan dijawab oleh Isabel. Oke. Untuk Sherina tadi kan tanyanya apakah keterbatasan laporan keuangan juga menjadi keterbatasan rasio, analisis rasio. Menurut kelompok kami ya, karena nilai yang terkandung dalam laporan keuangan itu sama dari rasio itu adalah nilai perolehan, cost, jadi bukan harga pasar. Kemudian untuk metode pencatatan dalam standar akuntansi itu bisa dari tiap perusahaan itu bisa berbeda. Kemudian klasifikasi laporan keuangan itu juga bisa berdampak pada rasio yang dihitung. Kemudian bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu masih terdapat judgement yang dapat dinilai bias atau subjektif. Apakah sudah menjawab? Sudah, Bella, makasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan yang kedua dari Regiana akan dijawab oleh Jessica. Regiana tadi bertanya tentang berapa persentase minimal tiap rasio yang ideal bagi sebuah perusahaan. Untuk rasionya semakin tinggi untuk rasio profitabilitas, maka semakin baik perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Khususnya bisa dilihat dari ROE. Rasio ini sebagai indikator bagi pemilik usaha untuk menilai kelayakan bisnisnya. Ukuran yang sering dijadikan patokan adalah persentase di atas tingkat bunga bank. Apabila ROI-nya di bawah tingkat suku bunga bank, maka perlu dievaluasi untuk usahanya yang dijalankan. Bagaimana, Regiana? Baik, sudah cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Tadi pertanyaannya, jelaskan mengapa perusahaan yang memiliki ukuran rasio yang terlalu tinggi juga dianggap kurang baik. Menurut kelompok kami, karena ukuran rasio dikatakan tinggi apabila lebih dari 2 kali lipat. Ukuran rasio yang terlalu tinggi berarti perusahaan tidak dapat secara efektif menggunakan aktiva lancar atau kewajiban lancarnya. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kendala dalam pengelolaan modal kerja. Bagaimana, Samuel? Terima kasih. Sama-sama. Saya akan membuka sesi kedua. Yang pertama, Novia, bisa open mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Novia Putri dengan NIM 12-19-117. Di sini saya akan bertanya, untuk pihak eksternal seperti calon investor, apabila ingin melakukan investasi, apa bisa hanya dengan melihat ROE-nya saja ya? Terima kasih. Bagaimana, Novia? Apa bisa diulangi? Soalnya nggak terlalu jelas. Keputus-putus. Untuk pihak eksternal seperti calon investor, jika berkeinginan untuk melakukan investasi, apa bisa hanya dengan melihat ROE-nya saja? Apakah terdengar jelas? Oh iya, sudah. Terima kasih, Novia. Untuk penanya kedua, selanjutnya Vita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Henvita Wijayaswalo dengan NIM 12-19-113. Saya ingin bertanya kepada kelompok, bagaimana transaksi pendapatan itu diakui oleh perusahaan? Apakah ada prinsipnya atau bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Penanya selanjutnya, Vidya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vidya Paramita dengan NIM 12-19-126. Saya ingin bertanya, menurut kelompok,
apakah analisis profitabilitas ini merupakan analisis yang paling meyakinkan bagi investor atau kreditur tentang kondisi finansial perusahaan dibandingkan dengan analisis lainnya? Jika iya atau tidak, mungkin bisa sedikit dijelaskan mengapa. Terima kasih. Terima kasih Vidya. Terima kasih atas pertanyaannya, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Novia, yaitu untuk pihak eksternal seperti calon investor, kalau mau investasi apakah bisa dengan melihat ROE-nya saja? ROE hanya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk para pemegang saham. Tidak hanya ROE saja yang dapat diperhatikan, tetapi para calon pemegang saham juga dapat melihat earning per share, price earning ratio, current ratio, dan perhitungan statistik lainnya. Dan pada zaman modern seperti saat ini, juga banyak aplikasi yang menyediakan informasi tersebut, sehingga dapat memudahkan calon investor untuk mempertimbangkan pilihannya. Bagaimana, Novia? Terima kasih Jessica atas jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vidya. Apakah analisis profitabilitas adalah analisis yang paling meyakinkan bagi investor atau kreditur mengenai kondisi finansial perusahaan? Menurut saya, analisis profitabilitas tetap harus dibandingkan dengan analisis lainnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Jessica tadi.
kalau misalnya investor mungkin melihatnya dari return on equity-nya atau dari analisis DuPont juga bisa. Tapi kalau misalnya kreditur itu mungkin bisa lihatnya dari current ratio-nya. Jadi kemampuan perusahaannya untuk melunasi utang jangka pendeknya dari aset lancar. Kemudian kalau jangka panjangnya mungkin lihatnya dari total debt ratio seperti itu. Jadi kalau menurut saya tidak paling meyakinkan, tapi bisa membantu untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut bisa menjalankan usahanya untuk menghasilkan keuntungan. Bagaimana laba itu bertumbuh atau menurun gitu. Apakah sudah menjawab dari Vidya? Sudah menjawab, Sabila. Terima kasih. Sama-sama. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Henvita. Bagaimana transaksi pendapatan dapat diakui oleh perusahaan? Lalu apakah ada prinsipnya atau bagaimana? Jawabannya adalah ada prinsip yang dapat digunakan. Yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk pada tanggal penjualan. Tanggal ini biasanya diartikan sebagai tanggal pengiriman kepada pelanggan. Lalu yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan ketika jasa telah selesai dilakukan dan dapat ditagihkan. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti seiring dengan berlakunya waktu atau saat aset digunakan. Bagaimana, Henvita? Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membuka sesi ketiga dengan 3 penanya. Yang pertama, Onika. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Onika dengan NIM 1219138. Saya mau bertanya, apakah beban operasi dapat berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan? Terima kasih. Terima kasih, Onika. Lalu selanjutnya Anita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 1219005. Saya ingin bertanya, apa saja faktor yang memengaruhi kualitas laba? Terima kasih. Terima kasih, Anita. Lalu yang selanjutnya Mbak Eza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Eza Rinegwita dengan NIM 1219111. Saya ingin bertanya, apa dampak manajemen laba terhadap keputusan investor atau bagi manajemen? Apakah manajemen laba sama dengan manipulasi dalam laporan keuangan? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Eza. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eza. Tadi pertanyaannya adalah apa dampak manajemen laba terhadap keputusan investor ataupun manajemen. Lalu apakah manajemen laba sama dengan manipulasi dalam laporan keuangan? Menurut kelompok kami, manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dan tujuan tertentu dalam batasan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum PABU atau GAAP untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan oleh manajemen. Praktek ini di beberapa dekade terakhir terus berkembang di berbagai bisnis melakukan praktek manajemen laba sebagai alat untuk mempercantik dan merekayasa laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini terjadi merupakan akibat dari hubungan asimetri antara manajemen, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tingkat kepentingan. Satu sama lain yang tidak sama saling berseberangan. Manajemen menginginkan bonus yang tinggi, misalnya dengan meningkatkan laba perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Sementara para pemegang saham berusaha untuk menurunkan labanya dengan tujuan ingin menarik sahamnya kembali. Maka dalam hal ini banyak teknik yang dilakukan dalam praktek manajemen laba, diantaranya memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi seperti estimasi piutang tak tertagih. Misalnya kebijakan akuntansi, lalu menggeser pengakuan pendapatan dan beban, sehingga dengan adanya praktek manajemen laba tersebut memberikan tanda besar karena ketika praktek tersebut dilakukan output, yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tidak menggambarkan realita yang semestinya. Bagaimana Mbak Eza? Oke, berarti ada ini ya, ada hubungannya ya sama manipulasi ya. Makasih ya, Sin. Ya, sama-sama Mbak Eza. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Onika akan dijawab oleh Jessica. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan Onika, yaitu apakah beban operasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan. Jika beban atau biaya operasionalnya tidak terkontrol, maka sangat jelas jika berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Meskipun perusahaan tersebut mengalami laba, tapi biaya harus tetap terkontrol agar tidak ada penyelewengan dana. Lebih sederhananya, biaya dapat dikontrol berdasarkan laporan tahun sebelumnya dan rencana anggaran yang sudah disepakati. Begitu, Onika. Bagaimana? Oh iya, terima kasih, J. Terima kasih juga. Selanjutnya pertanyaan Anita akan dijawab oleh Isabel. Ya baik, jadi menurut kelompok kami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba itu yang pertama resiko. Ketika investor berinvestasi pada perusahaan, mereka lebih cenderung memilih perusahaan yang memiliki risiko yang rendah dibandingkan risiko yang tinggi. Kemudian dari ukuran perusahaan, perusahaan yang ukuran lebih besar itu biasanya lebih stabil dalam menghasilkan laba. Sehingga investor pasti lebih tertarik pada perusahaan yang berukuran besar. Kemudian dari struktur modalnya, apakah perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi atau yang rendah. Biasanya kalau dari investor itu lebih memilih yang tingkat leverage-nya rendah, seperti itu. Apakah sudah menjawab dari Anita? Sama-sama. Lanjut, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Isabel. Sesi terakhir, yaitu yang pertama, Alex. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alex dengan NIM 1219.1002. Saya ingin bertanya, apa motivasi ketika suatu perusahaan melakukan manajemen laba? Terima kasih. Terima kasih, Alex, atas pertanyaannya. Selanjutnya, Arum. Terima kasih kesempatannya untuk kelompok. Nama saya Paulina Aruf dengan NIM 12191118. Mau bertanya,
Berdasarkan presentasi dari kelompok, kenapa laba yang didapat tidak sebanding dengan penambahan kas yang diterima perusahaan? Terima kasih. Terima kasih Arum. Yang terakhir Irena. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Irena dengan NIM 12.19.114 ingin bertanya, efektif yang mana antara rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas untuk mengukur kinerja dan kesehatan perusahaan, serta kemampuan perusahaan pada investasi dibandingkan keuntungan ROA, ROE, serta profit margin. Terima kasih. Terima kasih Irena. Baik, pertanyaan akan kami tampung dan akan kami diskusikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irene. Tadi pertanyaannya, efektif yang manakah antara rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas untuk mengukur kinerja dan kesehatan perusahaan, serta kemampuan perusahaan pada investasi dibandingkan keuntungan ROA, ROE, serta profit margin. Menurut kelompok kami, ketiga rasio yang ditanyakan mempunyai karakteristiknya masing-masing, di mana rasio likuiditas digunakan untuk menilai kesehatan perusahaan, sementara rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar manfaat hutang yang dimiliki dalam meningkatkan skala bisnisnya yang tercermin dari modal maupun aset yang dimiliki. Sedangkan rasio aktivitas digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelola atau manajemen dalam menjalankan bisnisnya. ROE itu sendiri bagian dari rasio untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dihasilkan atas modal yang ditanamkan dalam suatu bisnis. Bagaimana Irena? Irena, bagaimana? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Arum akan dijawab oleh Jessica. Saya akan mencoba pertanyaan dari Arum. Kenapa laba yang didapat tidak sebanding dengan penambahan kas yang diterima perusahaan? Untuk masalah itu banyak faktor yang mempengaruhi perbedaannya, seperti perputaran persediaan perusahaan yang tidak lancar. Maksudnya lebih banyak belanja persediaan dibandingkan penjualan yang dilakukan, sehingga uang yang diterima dari penjualan keluar semua untuk pembelian, bahkan bisa defisi kas yang mengurangi kas tahun sebelumnya. Kemudian adanya hutang yang harus dibayar. Hal ini juga berpengaruh pada keluarnya kas perusahaan dan bisa juga dikarenakan tingginya prive atau penarikan modal oleh pemilik. Untuk penarikan modal oleh pemilik atau prive itu banyak terjadi jika perusahaannya perorangan. Bagaimana Arum? Sudah cukup menjawab kelompok, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir dari Alex akan dijawab oleh Isabel. Baik, untuk motivasi melakukan manajemen laba itu ada banyak. Yang pertama misalnya rencana bonus. Jadi manajemen itu ketika mencapai laba tertentu itu biasanya mendapat bonus. Nah, dari pihak manajemennya itu biasanya melakukan manajemen laba itu supaya tahun-tahun berikutnya itu dia juga tetap mendapatkan bonus tersebut. Kemudian untuk kepentingan utang, jadi biasanya kalau pihak kreditor itu melihat performa dari perusahaan kan. Nah, manajemen laba ini dilakukan oleh pihak manajemennya supaya perusahaan itu terlihat performanya baik gitu. Kemudian ada juga untuk kepentingan perpajakan. Jadi biasanya labanya itu diatur supaya pajaknya tidak terlalu tinggi. Kemudian ada juga motivasi politis. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas publik seperti telekomunikasi, itu biasanya menurunkan laba itu untuk mengurangi visibilitasnya sehingga dia mendapatkan fasilitas seperti subsidi. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman dan Pak Dan atas kesempatan dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Pak Dan. Ya, wah background-nya Cynthia Golden Gate. Oke, ya terima kasih pada kelompok, pada Cynthia, Isabella, dan Jessica yang sudah mempresentasikan dengan cukup baik materi hari ini, analisis profitabilitas
Ya, sebelum saya menambahkan apa yang sudah disampaikan kelompok ini dengan beberapa hal, ternyata masukan saya muncul di sini sebagai pertanyaan oleh kawan-kawan yang ada di sini, beberapa sudah jadi pertanyaan. Jadi kalau mengenai penulisannya bagus banget, karena rapi, jarang tipu gitu ya. Terus secara kaidah bahasa juga benar gitu ya, jadi membacanya itu enak. Tapi ada beberapa, bukan salah sih, hanya beberapa yang kurang yang bisa ditambahkan oleh kelompok ini sebagai pengayaan dari sekedar kemudian hanya menceritakan tentang profitabilitas yang dari Wells Subramaniam. Ada beberapa yang ternyata muncul menjadi bahan pertanyaan dari kelompok ini. Jadi bagi kelompok ini ya, jadi contohnya di bab 2 itu ada baiknya memang kemudian referensi tentang profitabilitas itu ditambah, tidak hanya sekedar 5 ini, bahwa sebenarnya untuk profitabilitas itu menghitungnya caranya ada beberapa yang bisa ditambahkan. Nah, kalau memang kesulitan mencari nama profitabilitas itu punya nama persamaan, yaitu yang disebut rentabilitas. Jadi profitabilitas dan rentabilitas itu sama. Dan itu yang kemudian bisa ditambahkan referensinya. Paling tidak kalau mau melihat dari punyanya Foster itu ada banyak. Nah, sedangkan untuk ALK ini kita bisa sebenarnya melihat dari bukan hanya punyanya Wells Subramaniam, tapi juga bisa mengambil referensi yang lain seperti dari Weston Kaplan, terus kemudian Brigham Houston, ya, itu juga bisa ditambahkan. Nah, kemudian ternyata di atas itu sudah menyinggung-nyinggung mengenai kualitas laba. Ada baiknya itu ditambahkan di bab 2, ditambah tentang apa itu kualitas laba dan bagaimana menganalisis kualitas laba itu. Ya itu kan kemudian karena mungkin belum tahu ya, tapi kalau ini saya kasih tahu supaya ditambahkan menjadi menyempurnakan. Itu ditambah dengan yang namanya selain kualitas labanya juga persistensi laba sudah masuk, tapi kemudian itu memang bisa dilengkapi dengan persistensi, kualitas laba, ditambah dengan yang namanya ERC, Earning Response Coefficient. Nah, itu bisa ditambahkan. Apa itu ERC? Nanti kelompok ini yang bisa ditambahkan. Nah, jadi ditambahkan. Nah, ERC itu kebetulan saya dan Pak Renald pernah melakukan penelitian tentang ERC tahun berapa ya? Tahun awal-awal Pak Renald masuk. Tahun 2010-2011 gitu. Dan kebetulan kita masuk sampai ke konferensi nasional tentang ERC. Nah, kemudian di atas itu juga sudah sebenarnya, tapi dibahasnya kayak kurang tuntas gitu. Kemudian jadi pertanyaan oleh kawan-kawan yang ada di sini tentang manajemen laba. Jadi kita kupas tuntas semua tentang laba itu. Jadi kalau kalau nanti yang katakanlah kelompok-kelompok selanjutnya yang akan maju itu, jadi jangan berpatokan pada buku, tapi kupas tuntas tentang apa yang dibahas. Jadi kalau di buku itu memang perspektifnya hanya satu, hanya tunggal. Jadi Anda bisa tambahkan dengan perspektif yang lain. Tidak masalah sebenarnya, asal kemudian baik ya, seperti kelompok yang kemarin itu kan membahas mengenai pengembalian investasi, kan tidak hanya kemudian dengan analisis rasio, tapi memperkuatnya dengan analisis rasio atau DuPont, tapi memperkuatnya dengan analisis dengan value added, EVA, MVA dan teman-temannya, dan kemudian juga dengan IOS. Nah, kalau di kelompok ini sebenarnya ditambah dengan beberapa hal yang terkait dengan laba. Jadi kemudian referensinya diperluas. Profitabilitas itu apa sih sebenarnya? Oh, sama dengan rentabilitas. Nah, itu bisa dimasukkan. Terus kemudian laba itu apa? Ada kualitasnya dan ada ERC, Earning Response Coefficient. Berarti pengumuman laba itu sebagai corporate action atau aksi dari perusahaan itu pasti akan direaksi oleh investor. Nah, itu pasti akan direaksi bagaimana kemudian ERC, jadi Earning Response Coefficient, koefisien respon terhadap laba itu seberapa besar. Nah, itu
jadi alat ukur kalau kemudian ada pertanyaan di sini terkait bagaimana itu dengan investor. ROE, apakah ROE ideal? Jawab pertanyaan dari Novia. Oh, kemudian tidak terlalu ideal, karena ideal itu kalau kita ngomong ERC-nya tinggi, katakanlah begitu. Atau pertanyaan Regiana, berapa persen sih yang ideal untuk profitabilitas? Nah, itu kan tidak bisa dijawab hanya dengan kemudian satu ROE saja, bahwa ternyata profitabilitas itu ada banyak yang kemudian sebenarnya jawabannya sudah baik gitu ya dari kelompok ini, bahwa kemudian semakin tinggi semakin baik, karena memang kemudian ada benchmarknya sebenarnya, bukan hanya nilai dari bunga, tapi juga dia benchmarknya itu adalah perusahaan lain yang sejenis. Apalagi kalau perusahaannya itu lebih maju, itu jadi benchmark, jadi alat ukur yang kemudian nilai yang kayak kita katakanlah market leadernya siapa gitu ya, kita ukur dengan itu, bahwa kemudian ternyata kita lebih, ya kita lebih baik. Apalagi kalau memang semakin tinggi semakin memang kemudian hukumnya semakin tinggi semakin baik kalau rasio itu. Nah, yang lain lagi bukan hanya kualitas laba, bukan hanya responnya, aksi reaksi di pasar modal, tapi ada hal yang lain lagi. Bukan hanya ERC, tapi bahwa kemudian laba itu juga kemudian ada efek sampingnya, yaitu kalau kemudian perusahaan dalam hal ini manajemen itu termotivasi untuk melakukan earnings management. Nah, earnings management ini apa? Jadi memang kemudian itu adalah perilaku, bisa termasuk akuntansi kreatif. Jadi ini juga menjawab pertanyaannya Esa. Apakah manajemen laba itu buruk? Katakanlah manipulasi. Kalau memang dalam batas tertentu dia sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Cynthia, bahwa itu semua masih kemudian dalam batas wajar, dalam artian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, GAAP itu yang disebutkan oleh Cynthia. Mohon maaf, GAAP sudah nggak ada ya, PABU itu sudah nggak dipakai lagi karena kita menggunakan IFRS, sedangkan GAAP, PABU itu miliknya Amerika, miliknya FASB, itu sejak tahun 2012 sudah tidak dipakai, baik di Indonesia maupun secara internasional. Di Indonesia mulai tahun 2012, kalau secara internasional mulai tahun 2029. 2029. Nah, itu sudah tidak dipakai. Nah, salah satunya bahwa kemudian kalau di batas itu, memang kalau kemudian di batas wajarnya sesuai dengan PABU tidak apa-apa. Tapi kemudian bahwa manajemen laba ini itu bagian dari creative accounting. Anda kalau kemudian melaporkan polos-polosannya apa adanya gitu, pasti kemudian ya dianggap oleh manajemen bukan yang kreatif. Anda akuntan yang anak ini akuntan yang tahunya cuma textbook gitu ya. Bahwa kita kemudian bagaimana melakukan kreatif itu dalam batas-batas yang memang diperbolehkan. Kita bisa kok. Oh, kita lagi kondisinya agresif. Ada banyak laba yang kita inginkan, bisa. Kalau agresif berarti kita ingin laba tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya kita supaya menarik investor. Supaya kreditor merasa aman juga bahwa kemudian kita perusahaan yang berkembang. Nah, akhirnya menarik pendanaan itu bisa melakukan dengan apa? Ya, kemudian ya secara akuntansi kita bisa menggunakan biaya-biaya yang itu sifatnya agak tertunda. Contohnya kita menggunakan nilai-nilai untuk penilaian itu, penilaian dan pencatatan persediaan kita bisa saja menggunakan FIFO. FIFO kan masa lalu gitu kan, harganya pasti lebih murah. Nah, itu kita pakai FIFO itu. Terus kemudian pendapatannya, tentu saja pendapatan yang bisa diakui dengan cepat kita akui. Nah, itu biaya-biaya yang sedikit tertunda itu yang kita pakai, dan pendapatan yang kita akui cepat itu kan kita pakai accrual basis kan itu bisa. Atau kemudian penagihan juga dipercepat, kita memberikan ini ya potongan harga seperti 2/10 N/30 gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa jadi catatan. Oh, ternyata kita bisa dapat potongan 2% untuk 10 hari dan selama 30 hari masa tunggu dari persediaan itu. Nah, itu kita bisa kemudian dapatkan. Atau kemudian kalau kita sebagai
pemasukan yang kita dapatkan supaya pendapatannya lebih cepat. Itu juga akhirnya mempercepat juga cash flow. Nah, selain itu untuk hal yang kayak begitu kita manfaatkan. Ternyata kalau kita ada pinjaman kayak gitu, manfaatkan menjadi potongan bagi kita sehingga biaya kita jauh lebih murah sehingga pendapatan kita lebih tinggi. Nah, itu yang namanya agresif. Nah, Anda harus mengetahui permintaan dari manajemen. Itu kemudian creative accounting. Kalau kemudian mintanya sudahlah, kita itu pinginnya laba kita itu rendah. Ya, asal tapi sesuai dengan aturan. Karena apa? Kita terlalu tinggi. Karena kita apa? Menghindari political cost yang diceritakan oleh siapa tadi? Oleh kalau tidak salah Jessica, bahwa kemudian salah satu earnings management itu tujuannya untuk menghindari political cost. Atau Isabella, saya lupa tadi. Nah, itu dipergunakan untuk menghindari political cost. Juga bisa untuk menurunkan pajak, bukan menghilangkan, bukan mengurangi pajak ya. Pajak tidak bisa dikurangi, tapi pajak itu, tidak bisa kita manipulasi, tidak bisa kita tipu, kecuali kalau kita memang berani beresiko dengan hukum, tapi bisa kita kurangi. Contohnya apa? Ya kemudian biaya-biaya yang kita buat tinggi. Contohnya apa? Tadi itu, bahwa kemudian persediaan ya kita jangan pakai yang Vivo, pakai Livo Pak. Livo kan enak, harga terbaru, harga terkini kan lebih tinggi karena kita cenderung inflasi. Oh nggak boleh juga oleh orang pajak tahu, ya sudah kita bisa pakai yang moderat, pakai apa? Average, rata-rata. Terus kemudian persediaan penyusutan, karena kita pingin tinggi Pak, ya jangan pakai yang straight line yang tiap tahun sama. Katakanlah pakai declining method atau double declining. Jadi setahun itu langsung kita 50%, tahun selanjutnya 50% lagi, 50% lagi, 50% lagi. Tapi itu pasti kemudian di belakang kita akan pajaknya lebih tinggi. Tapi tahun ini paling tidak kita punya harapan untuk membayar pajak lebih rendah, dan boleh kan itu oleh undang-undang, nggak apa-apa. Nah, itu yang namanya creative accounting. Tapi kalau kemudian tujuannya itu tadi untuk kemudian bonus ya, karena rencana bonus ada bonus plan. Kalau kemudian kita dapatnya sekian, kita akan mendapatkan bonus ya manajemen, maka kemudian yang dikejar itu kemudian dengan cara memanipulasi. Manipulasi ada banyak caranya. Ada yang laserny gitu ya, kita kemudian window dressing gitu ya. Terus kemudian ada kiting gitu ya, main layangan gitu ya. Kiting itu pendapatan kita akui segera walaupun belum kita terima. Nah, itu kan kiting. Ada kiting, lapping, laserny, ada kemudian window dressing. Nah, itu kalau yang kayak begitu ya nggak boleh karena itu manipulasi. Sedangkan yang kemudian memanage laporan keuangan itu dengan sebaik mungkin, sesuai dengan tujuannya, itu nggak apa-apa. Itu berarti apa? Kita masih melakukan yang namanya creative accounting. Tapi hati-hati, creative accounting yang terlalu kreatif itu akan ya enaknya omong godaannya tipis gitu ya. Godaannya kemudian menjadi manipulatif itu sangat gede. Tapi kalau kreatif Anda harus. Tapi manipulatif tidak boleh kalau kita sebagai akuntan karena kita punya etika bisnis, etika profesi yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah ketaatan pada yang namanya standar. Tapi kalau semuanya itu ada di standar, ada di aturan, dan itu bisa kita kemudian otak-atik, itu namanya creative accounting. Nggak apa-apa. Bahkan harus, karena kalau Anda tidak kreatif, Anda bukan akuntan yang cerdas. Creative accounting itu menuntut akuntan cerdas, tapi harus beretika, tidak boleh melanggar, tidak boleh melakukan manipulasi, melanggar aturan, melanggar SOP, melanggar standar akuntansi, apalagi melanggar undang-undang. Jadi itu yang membedakan antara creative accounting dan manipulasi. Tipis banget. Tipis banget. Nah, itu ada nanti bagaimana caranya dan sebagainya. Nanti itu kita akan belajar lebih lanjut di semester depan ya. Di 5, 6, 7 itu akan terasa belajar tentang bagaimana creative accounting, bagaimana manipulatif accounting. Jadi kita itu yang creative accounting, jangan sampai manipulatif accounting. Nah, itu yang nanti bisa ditambahkan di kelompok ini di bab 2. Jadi bab 2 ada tambahannya tentang referensi, rentabilitas dan
profitabilitas itu bisa ditambah dengan rentabilitas. Terus kemudian kualitas laba itu kemudian bisa ditambah dengan ERC, Earning Response Coefficient, dan manajemen laba itu ditambah dengan yang namanya creative accounting. Jadi Anda jangan sampai salah mengerti bahwa kemudian creative accounting itu sama dengan manipulatif. Beda. Manipulasi itu berarti kita mengada-ada. Tapi kalau kreatif itu yang ada kita kelola sesuai dengan aturannya. Nah, kemudian masuk di pembahasan dan kasus. Di kelompok ini sudah cukup bagus karena menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 ya. ROE, ROA, NPM, OPM, dan GPM. Dengan kemudian bentuk keluar tabelnya. Tapi kemudian tabel ini memang bisa dibaca sih, tapi akan lebih mudah kalau bentuknya makalah, tabel itu lebih mudah karena menampilkan tulisan. Tapi kalau Anda presentasi di depan pimpinan Anda, di depan bos Anda, atau kemudian presentasinya itu seperti tadi, PPT, maka lebih mudah kalau kemudian itu ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya, grafik trennya per NPM, OPM, ROE, ROA, terus kemudian secara agregat, jadi satu tabel ada 5 itu, tapi jangan lupa garis regresinya, garis kecenderungannya, karena itu adalah analisis tren. Nah, itu mungkin yang bisa ditambahkan di kelompok ini, sehingga itu melengkapi. Apakah hasilnya jelek, Pak? Karena tidak ada itu. Bukan jelek, hasilnya tetap bagus. Tapi memang akan lebih bagus kalau ini masuk. Itu ya. Jadi rasanya lebih sih daripada sekedar cukup gitu ya, sekedar apa adanya, tidak minimalis. Kelompok ini menyajikannya sudah benar sesuai dengan urutan, sesuai dengan kaidah. Tapi akan lebih baik kalau itu ditambah dengan hal-hal yang perlu yang sudah saya sampaikan tadi sebagai pelengkap, sebagai penambah supaya semakin bagus. Jadi kalau ada permintaan presentasi itu jangan kemudian diambil, ya sudah mintanya segitu aja, tidak. Tapi kalau bisa beri tambahan lebih ya, hal-hal yang bisa menambah nilai. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Nah, sebenarnya kemudian apa yang disampaikan kelompok ini secara materi sih sebenarnya sudah lengkap. Sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dari presentasi yang seharusnya ditampilkan. Oke, nah kelompok ini mengakuinya dari pengakuan dan pengukuran pendapatan. Nah, ini yang jadi hal ini. Di akuntansi, masih ingat ada berapa pengakuan, pengukuran? Ada apa lagi? Ada 2 hal, setelah diakui, setelah bisa diukur, apalagi 4 syarat di akuntansi. Ada pengakuan, ada pengukuran, jadi di dalam satu metode akuntansi, di dalam satu ini seperti pendapatan itu ada bukan hanya 2, bukan hanya pengakuan dan pengukuran. Diakui dulu pendapatannya, recognize, diakui, terus kemudian diukur, measurable. Itu kan kita ngomong prinsip akuntansi. Ada 2 lagi yang kurang. Apalagi? Penyajian ya, Pak. Isabella. Oke, betul apa? Kemudian pengakuan, pengukuran. Kapan? Itu enggak, Pak? Pencatatan dulu, dicatat dulu, baru kemudian diungkap. Jadi pengungkapan dan penyajian itu sama. Ya. Jadi ada 4 hal itu. Jadi kita itu dalam proses akuntansi pasti ada pengakuan dan pengukuran itu biasanya jadi satu, diakui dan kemudian diukur. Setelah itu apa? Itu kan prosesnya. Nah, kemudian pencatatan kan dicatat, entah itu dalam jurnal, kemudian masuk ke buku besar dan sebagainya, dan di dalam laporan keuangan itu diungkap. Jadi 4 hal itu yang menjadi syarat dari setiap transaksi, dari setiap akun. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Isabella dan Cynthia. Tapi penyajian dan pengungkapan itu jadi
saling melengkapi. Jadi dicatat, terus kemudian ya disajikan dan diungkapkan. Jadi sudah benar. Jadi tahu ya mengenai prinsip akuntansi. Ingat, jadi ada pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan. Nah, pengungkapan itu ya penyajian, karena disajikan dalam laporan keuangan itu kan salah nama kata kerjanya adalah diungkap, pengungkapan, disclosure. Nah, 4 ini sudah benar, sudah diketahui ya. Nah, berawal dari itu bahwa kemudian pendapatan itu kan bukan hanya diukur dan diakui dan diukur, tapi harus dicatat dan diungkap. Nah, kemudian kelompok ini juga menyajikan bahwa pendapatan itu kemudian di dalam akuntansi ada konsep yang namanya matching konsep, mempertemukan antara pendapatan dengan biaya dan beban. Nah, di sini kan beban operasi dan beban non operasi. Biaya itu adalah beban operasi. Jadi semua yang terkait dengan aktivitas penjualan itu adalah biaya. Kalau di keuangan memang kemudian jadi beban operasi dan beban non operasi, atau biaya operasi dan biaya non operasi. Tapi kalau di akuntansi yang untuk operasional itu namanya adalah biaya. Sedangkan yang non operasional itu adalah beban. Jadi beda antara cost atau operasi atau biaya dan expense. Tapi keduanya itu adalah pengurang dari pendapatan. Ini jadi sedikit saya mengulang ini ya pemahaman Anda tentang akuntansi. Biaya operasional itu terkait semuanya dengan aktivitas mendapatkan pendapatan. Contohnya apa? Yang ada itu biaya apa? Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead alias harga pokok produksi. Nah, itu karena apa? Produksi itu mengakibatkan pendapatan. Nah, sedangkan yang non-operasi, beban non-operasi atau yang disebut beban kalau kita, atau expense dalam bahasa Inggrisnya, itu segala sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan pendapatan, tapi dia mendukung. Makanya di situ namanya beban. Ada beban pemasaran, ada beban administrasi, ada beban gaji. Beda ya gaji dan upah. Kalau upah itu kan untuk buruh, dia bukan beban, tapi selalu biaya tenaga kerja. Disebutnya biaya tenaga kerja. Itu adalah upah. Tapi kalau gaji itu masuk ke beban. Beban gaji, beban bunga, beban pajak. Nah, itu pengurang. Jadi yang namanya laba itu dihasilkan dari pendapatan dikurangi dengan biaya dikurangi beban. Nah, dalam konteks ini kan di kelompok ini karena mengambil dari Henry yang memang orang keuangan, jadi apa? Pendapatan dikurangi beban operasi dan beban non operasi. Sebetulnya ini kan biaya dan beban. Nah, itu kemudian di bawahnya menjadi laba. Sebenarnya apa kalau kita mau bahwa ini kan ada di laporan keuangan. Nah, ini jadi saya ingat, ini saya nambah lagi satu analisis yang harusnya masuk. Analisis 3E. Itu ya. Oke, sebentar. Ini handphone saya langsung mengeluarkan kode. Maaf, ini harus saya putar supaya bisa nempel. Oke. Nah, ada yang namanya 3E. Analisis 3E. Review analisis 3E. Masih ingat?
efektif, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan. Efektif, sehingga dia kemudian kalau dikurangi dengan efisiensi, bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya dalam hal ini adalah biaya dan beban, serendah mungkin, itu akan menghasilkan yang namanya ekonomis. Nah, itu kemudian jadi perlu ditambahkan juga di kelompok ini ya. Jadi karena itu tadi matching konsep, mempertemukan antara pendapatan atau efektivitas dari perusahaan, terus kemudian dikurangi dengan bagaimana biaya dan beban, dalam hal ini adalah efisiensi, dan itu kemudian menghasilkan laba atau yang disebut ekonomis. Jadi yang namanya laba rugi itu, laporan laba rugi itu adalah, laporan laba rugi itu adalah hasil dari analisis dari 3E. Efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, ekonomis, keekonomisan ini itu kemudian dianalisis lebih lanjut. Nah, ini yang kemudian di kelompok ini ada disebutkan keuntungan atau kerugian, operasi langsung, dan sebagainya. Nah, kalau saya kemudian bawa di situ kan kita pasti tujuannya namanya laba rugi, kita kan nggak mau rugi, pasti kita carinya laba. Kemudian kelompok ini masuk kepada persistensi laba. Bagaimana laba itu harus dicari trennya, naik turunnya, terus kemudian ada di sini manajemen laba, bagaimana perusahaan itu melakukan creative accounting, bukan manipulatif, dan kemudian insentif manajemen, atau kemudian ini terkait dengan earnings management. Ya, manajemen laba itu kemudian ada yang namanya bonus plan, rencana bonus dari kepada manajemen yang terkadang itu menjadi membias atau bias. Nah, kemudian kelompok ini bicara tentang profitabilitas, kemampulabaan. Atau dalam bahasa yang lain, atau dalam buku-buku yang lain, itu bukan profitability, tapi rentability. Atau rentabilitas. Nah, itu ada beberapa yang sudah dimasukkan di kelompok ini ya. Oleh kelompok ini, bahwa kemudian ada rasio ROE, ROA, rasio margin laba kotor, ada rasio margin laba operasi, dan ada margin laba bersih. Nah, itu yang tadi kemudian alangkah lebih bagus kalau ditambah lagi dengan tidak hanya 5 ini, tapi kemudian berkembang menjadi beberapa alat yang lain, ya, dengan referensi yang berbeda. Dan kemudian dianalisis dengan 3E, sebagai analisis awalnya, kemudian dilihat kualitas labanya untuk diketahui responnya, dan kemudian ya ERC namanya, dan kemudian bagaimana creative accounting, earnings management, yang namanya manajemen laba itu harus dilakukan, tapi kreatif, tidak manipulatif. Nah, itu yang kemudian bisa saya tambahkan. Kemudian saya mencoba juga menambahkan dari, ini yang lainnya seperti sudah terjawab ya. Current ratio, kenapa kalau terlalu tinggi bagus juga. Seperti dijawab oleh Cynthia tadi sudah sangat baik, bahwa kalau kemudian current ratio terlalu tinggi, artinya berarti dia memegang kas terlalu banyak. Ingat, kas yang terlalu banyak itu rentan untuk hilang, untuk kemudian termanfaatkan oleh orang lain ya, dicuri dan sebagainya. Tapi yang terlebih bagi perusahaan, itu perusahaan menghadapi yang namanya opportunity cost, biaya kesempatan. Kenapa kok jadi biaya kesempatan? Karena sebenarnya uang kas yang kita pegang, kalau kita kemudian tidak lakukan reinvestasi, kita tidak pergunakan, berarti kan ada yang hilang kesempatan itu. Dan itu adalah biaya sebenarnya bagi kita. Karena apa? Kalau ternyata segampang-gampangnya aja kita dalam kondisi over liquid, kelebihan kas, taruh aja ke SBI.
taruh aja minimal yang paling gampang, goblok-goblokan, taruh aja deposito. Ada bunga yang kita dapatkan. Berarti apa? Kita tidak kemudian seperti menaruh uang di bawahnya kasur. Nah, itu artinya apa? Bahwa kalau kita kemudian current ratio terlalu tinggi, itu juga buruk bagi perusahaan karena kesempatan kita untuk mendapatkan pendapatan itu berkurang. Makanya disebut dia itu opportunity cost, biaya kesempatan hilang. Maka itu kelompok tadi sudah menjawab dengan benar. Tapi yang belum kan istilahnya ya, istilahnya itu kita melakukan kehilangan yang namanya opportunity, kehilangan kesempatan. Dan itu makanya dianggap biaya oleh perusahaan. Termasuk juga kita kan. Nah, kalau kita ternyata punya over liquid gitu ya, Anda yang mungkin punya kelebihan over liquid, ya jangan kemudian ditaruh di bawah bantal. Hilang juga bingung nanti kita kan. Kebakaran juga hilang gitu ya. Ya sudah, taruh aja di bank kan, selama banknya tidak bermasalah ya tidak ada masalah gitu ya. Ada yang lebih tinggi lagi, kita bisa investasikan. Nah, makanya di current ratio itu yang baik itu bukan kas dan setara kas. Kalau yang setara kas itu masih di bank, kalau bisa kemudian menjadi penempatan pada pihak ketiga, diinvestasikan. Baik itu entah itu dalam bentuk saham, entah itu dalam bentuk obligasi, entah itu kemudian dalam bentuk reksadana, atau kemudian dibelikan tanah, kan minimal kan gitu ya. Asal tanahnya bukan tanah longsor, pasti kan kemudian akan meningkat sendiri harganya. Tapi kalau kemudian termasuk dibelikan di logam mulia, batu permata, itu juga adalah bentuk investasi. Pak, kalau dibelikan mobil, Pak, karena kan kelebihan Pak saya. Mobil itu di mana-mana harganya semakin lama semakin turun, kecuali mobil antik. Nah, itu yang kemudian kita ya nggak apa-apa sih, berarti kan ada kenikmatan yang kita rasakan. Tapi kan sebenarnya kalau untuk ini perspektif perusahaan, itu kan tidak baik. Karena kan manajemen itu kan orang yang dipercaya untuk mengelola. Berarti tugas kita apa? Meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan dalam tanda petik kekayaan dari pemegang saham. Nah, itu yang perlu jadi kita pahami bersama. Keterbatasan analisis rasio oleh Selina. Analisis rasio itu tadi kemudian menjawab juga siapa di sini bahwa kemudian dari Irene, masing-masing itu seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Cynthia tadi bahwa kemudian masing-masing itu punya karakteristiknya masing-masing analisis rasio. Yang namanya likuiditas itu untuk apa? Kemampuan membayar dalam jangka pendek. Solvabilitas, kemampuan untuk membayar dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, terus kemudian profitabilitas, kemampu labaan, bagaimana uang kita menghasilkan menjabat dari laba. Apakah itu uang itu dalam bentuk hard money maupun dalam bentuk aset atau dalam bentuk ekuitas. Kalau rentabilitas sama ya. Terus kalau kemudian aktivitas, berarti kemampuan perusahaan itu mengelola asetnya, mengelola kekayaannya untuk menjadi pendapatan. Terus baru itu kemudian empat-empatnya itu berpengaruh kepada nilai pasar. Masing-masing itu terlalu banyak, terlalu luas dan banyak macamnya. Kita lihat likuiditas punya berapa macam. Solvabilitas punya berapa macam cara hitung. Kalau dikumpulkan jadi satu, punyanya Foster itu 270. Itu ditulis oleh Foster awal tahun 90-an. Sekarang mungkin rasio lebih banyak lagi. Karena Foster belum memasukkan IOS, belum memasukkan EVA, MVA, dan sebagainya. Sekarang mungkin lebih banyak lagi. Pasti di atas 270 yang ditulis oleh Foster. Entah berapa gitu ya. Kalau sekarang sih nggak tahu saya jumlah pastinya berapa. Karena tidak ada penelitian yang kemudian mengumpulkan tulisan itu berapa lagi. Nah, itu keterbatasan dari analisis rasio. Karena kita menggunakan banyak yang sifatnya itu multidimensional, ada banyak ukuran yang yang kita pakai. Makanya kemudian ada banyak yang mengembangkan dengan satu nilai, satu cara analisis tapi bisa menjawab. Nilai perusahaan, itu contohnya apa? Nah, itu kan kemudian value of the firm, nilai perusahaan. Dengan cara apa? Pakai kemudian Tobinski yang paling gampang. Nah, Tobinski itu kan dihitung, terus kemudian kalau dia lebih dari 1, berarti kan perusahaan itu bagus.
perusahaan itu bertumbuh. Isinya apa di situ? Lihat aja Tobinski itu nanti, kan Anda nanti di UAS-nya kan pakai Tobinski nih. Itu kan lihat aja. Ada banyak sebenarnya beberapa rasio yang digabung jadi satu rumus panjang. Juga terus kemudian ada beberapa yang dibahas di situ ya. Yang minggu kemarin juga sudah dibahas bagaimana value of the firm, nilai perusahaan itu ditentukan bukan hanya Tobinski, ada MBVA, MBBV dan sebagainya ya, ada beberapa yang sudah dijelaskan di minggu kemarin. Tapi yang paling sampai hari ini dianggap yang paling bagus, yang paling kemudian bisa mewakili semuanya, menunjukkan berapa kemudian perusahaan ini baik atau buruk itu dengan Tobinski. Pak, Eva MVA kan tetap aja ada economics, dia lebih enak, lebih daripada rasio dikumpulkan. Nilai economics-nya berapa, nilai ekonomisnya perusahaan berapa. FVA, financial value added, berapa nilai tambah dari perusahaan. Ada yang kemudian MVA, market value added. Ada REVA. Tapi kan tetap aja masih minimal ada 4. Nah, Tobinski itu cukup 1, bisa menggambarkan kondisi dan kualitas perusahaan. Jadi satu rumus untuk bisa menghitung semuanya. Jadi pokoknya kalau nilainya di atas nilai Tobinski gitu ya, nilai Tobinski-nya katakanlah 1, di atas 1 berarti perusahaan itu baik kondisinya perusahaan itu aman, baik kinerjanya juga bagus. Kalau tidak itu kan kemudian saling meniadakan. Nah itu Pak Tobins menemukan itu, dia dinamakan dia Tobinski. Jadi rumusnya pakai Q kodenya. Nah kemudian persentase ideal tadi sudah saya jawab, ROE sebagai indikator investasi ini juga sudah saya jawab tadi. Terus kemudian transaksi pendapatan. Ya kalau transaksi pendapatan sebenarnya sudah tercermin dari 3E tadi, efektivitas dan efisiensi itu bagaimana kemudian efektivitas pendapatan itu kayak apa, transaksi-transaksi pendapatan apakah kemudian karena kita accrual berarti kan semua pendapatan sebenarnya. Ini juga langsung sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Arum bahwa ternyata laba itu dengan kas kok kadang-kadang berbeda. Iya, karena kan kita pakai accrual. Pendapatan kan yang kita akui tidak hanya yang pendapatan kas, yang tidak hanya kemudian secara kas, tapi juga pendapatan yang Pak pendapatan diterima di muka itu kan pendapatannya kas, kan pendapatan kas tapi sebagian, tapi kan ada accrual. Kan ada namanya pendapatan itu kan berarti semua yang kita dapatkan dari penjualan. Nah, penjualan kan tidak semuanya penjualan tunai, tapi ada penjualan yang sifatnya menjadi utang bagi kita, utang bagi orang lain kan, utang dagang, utang usaha dan sebagainya. Orang lain punya, kita mencatatnya sebagai piutang, bukan utang ya. Utang itu kan muncul di orang lain, kita kan jadi piutang. Piutang dagang, piutang usaha, itu kan pendapatan, itu kan harus diakui. Karena kita pakai accrual basis. Bahwa ternyata jumlahnya dengan kas tidak pernah sama, iya pasti. Karena apa? Yang kita akui itu bukan hanya sekedar semua pendapatan yang bentuknya kas. Makanya untuk analisis arus kasnya, untuk analisis tentang cash basisnya itu makanya ada analisis arus kas. Nah, itu untuk menjawab 2 pertanyaan yang dari Henvita dan dari Arum. Analisis profitabilitas dibanding dengan yang lain itu Vidya tadi sudah sama dengan yang keterbatasan analisis rasio. Faktor pengaruh kualitas laba, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laba sudah dijelaskan untuk kelompok ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin earning ERC itu akan kelihatan, ya, bahwa kemudian kualitas laba itu bukan dari angkanya saja, bukan nilainya saja, tapi bahwa kemudian laba itu punya nilai prediksi, dan nilai prediksi itu yang ditangkap oleh pemegang saham atau investor pada umumnya atau kreditor juga bisa, bahwa laba yang kita umumkan itu punya nilainya, ERC-nya, earning response koefisiennya, direspons berapa sih. Jadi kalau kita ngomong kualitas laba itu juga sebenarnya mengacu sebuah penelitian yang itu salah satu penelitian seminal work, salah satu penelitian utama di dalam keuangan,
Itu dari Ball and Brown tahun 1969. Itu yang kemudian juga jadi dasar saya menulis kualitas laba dan ERC ini bersama Pak Renald. Nah, itu di situ ada banyak kualitas laba apa aja faktor-faktornya. Oke. Dampak dari manajemen laba dan manipulasi sudah saya jelaskan bedanya antara creative accounting dan manipulation dengan fraud. Ya, nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Terus kemudian motivasi manajemen laba tadi sudah dijawab, ya ada sebagian juga yang sudah saya jawab, ada political cost, ada bonus plan dan sebagainya. Dan laba yang dan kas itu berbeda seperti yang ditanyakan oleh Arum. Jadi sepertinya hal-hal yang yang seharusnya dibahas kelompok ini, beberapa pertanyaan sudah juga saya sampaikan. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang hal-hal yang terkait dengan laba. Kalau labanya sedikit, earnings ya. Kalau labanya banyak jadi laba-laba, spider. Pak, kalau labanya banyak berarti spider, Pak. Bukan ya, nggak tahu kenapa laba itu kok jadi laba dan laba-laba, jadinya beda banget. Nggak ada korelasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan dari siapapun, tapi saya senang diskusinya menarik karena kemudian yang bertanya juga tidak kemudian sekedar melihat apa yang di sini. Oh, tolong jelaskan yang ada di situ, saya belum mengerti. Nah, itu pertanyaan yang bagi saya sebenarnya nggak mutu itu ya. Tapi di sini pertanyaannya bermutu karena menanyakannya beyond apa ya, di luar dari ya di presentasi ini ada, tapi butuh. Loh, saya pernah baca kayaknya begini, pernah baca kayaknya begini. Terus kemudian ada beberapa yang nanya memang di luar dari pokok bahasan yang ada di sini, tapi tidak keluar dari tema. Menarik. 12 orang ini nanyanya berat-berat ini. Untung yang kelompok penyajinya juga sudah siap dan bisa menjawab dengan baik juga. Oke. Ada pertanyaan? Kok tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, ya saya cukupkan sampai di sini. Nanti presentasi ini saya kembalikan untuk kemudian sedikit sekali, nyaris tidak ada revisi bagi kelompok ini, tapi memang beberapa yang perlu ditambahkan ya, sesuai dengan masukan yang ada yang saya berikan. Oke, minggu depan kita akan maju selanjutnya untuk analisis prospektif ya. Oke, analisis prospektif. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, kita bisa akhiri, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk kerja kerasnya bagi kelompok. Dan ya semoga kita akan akhiri dengan doa untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, supaya apa yang kita pelajari itu berguna untuk kita, bermanfaat untuk kuliah Anda dan juga kehidupan Anda nanti setelah lulus dari perkuliahan ini. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Siang, terima kasih Pak Dan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak, selamat siang. Oke, selamat siang juga.